Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto Audio Hits. Dan sepertinya sudah saya katakan, 4:30 sore Mitra Lovers kita masuk di segmen Beranda Islami. Dan juga sudah hadir di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak Emily masih bisa hadir, istiqomah. Alhamdulillah kita bertemu lagi Mitra Lovers di Beranda Islami. Dan tentunya dengan tema yang berbeda. Tema kita hari ini adalah mengapa terjadi bullying? Ya, seperti yang mungkin kita tahu ya Mitra Lovers, apalagi mungkin Anda yang hobinya scrolling social media juga pasti udah melihat banyak banget kejadian bullying yang sekarang lagi in ya. Apalagi akhir-akhir ini kasus bullying ini memang lagi naik-naiknya Mitra Lovers. Bullying ataupun perundungan di Indonesia memang marak terjadi khususnya di antara anak-anak sekolah. Dan bullying ini bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap korbannya, baik secara fisik hingga kesehatan mental. Tapi kalau bullying sendiri dari pandangan Islam seperti apa Pak Fuad? Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Fuad ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Emily, mitra sekalian, betul yang disampaikan Emily tadi bahwa memang tema ini dilatar belakangi oleh berbagai kejadian yang terus berulang barangkali ya. Yang terbaru ya dekat dari kita ini di tetangga sebelah di kabupaten yang kemarin sempat viral. Betul. Anak SMP ya. Iya. Kebetulan saya mendapatkan info salah satunya dari mahasiswa S2 saya. Beliau itu seorang ibu yang dekat situlah, dekat lokasi kemarin itu. Oke. Dia menceritakan bahwa memang anak yang melakukan bully sampai dalam arti tindakan kekerasan ya kepada temannya satu sekolah itu diketahui dia sudah berpindah-pindah sekolah. Berpindah-pindah sekolah. Jadi kenapa saya lebih menekankan kenapa terjadi seperti itu? Inilah yang menurut saya harus kita coba bedah supaya kemudian ini menjadi pelajaran buat orang tua barangkali supaya anak-anaknya tidak menjadi pelaku bullying, atau kepada para guru barangkali mereka tidak memiliki siswa atau generasi yang seperti itu. Meskipun sebenarnya ya bukan hanya orang tua secara langsung atau gurunya. Kan seolah-olah kalau terjadi bullying yang kemarin itu yang disalahkan, wah ini gurunya ngapain ini? Yeah. Barangkali seperti itu. Guru BK-nya, guru agamanya itu biasanya dijadikan kambing hitam itu. Apa nggak ada programnya, apa nggak ada monitoringnya. Nah tentu saja kurang bijaksana juga kalau kemudian kita hanya melihatnya dari satu aspek saja. Nah menurut saya memang perilaku ini sebenarnya setiap orang itu punya potensi ke sana sebenarnya. Potensi untuk merendahkan orang lain, menghina, menindas, menyakiti. Itu kan sebenarnya arti dari bullying itu ya. Merendahkan dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu tentu saja ini harus dicoba kita pahami untuk bisa supaya menemukan akarnya. Sebelum kita bicara bagaimana Islam bicara bullying ini, termasuk pencegahannya, ada satu hal yang ingin saya tegaskan bahwa kalau itu terjadi pada anak-anak, maka memang SD juga ada, SMP juga ada, bahkan sampai meninggal ya korbannya. Ya. Beberapa kejadian yang kita saksikan dan kita lihat di media sosial ya, pemberitaan. Ya intinya barangkali memang itu bisa di-tracking dari bagaimana anak itu dibesarkan. Ya. Nah, anak itu dibesarkan. Jadi kalau memang anak-anak kita tumbuh dalam iklim kepengasuhan yang penuh bully, misalnya bisa dari orang tuanya, bisa dari gurunya, itu mengajarkan kata-kata atau bahasanya ya tontonan yang penuh dengan kata-kata kasar, permusuhan. Ya tentu anak itu akan belajar
belajar tentang kekerasan gitu. Jadi kalau anak dibesarkan dengan kritik, dengan sikap merendahkan, ya bullying juga, maka dia belajar ya permusuhan juga gitu ya, sehingga kemudian dia sampai berani dan tidak ada perasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tadi menyakiti orang, bukan hanya dengan kata-kata tapi juga dengan kekerasan. Dan itu memang barangkali mereka juga mencontoh dari perilaku orang dewasa juga barangkali yang mereka lihat di media barangkali. Artinya lagi-lagi memang problem perilaku anak bullying itu ya barangkali bisa dilihat dari bagaimana dia dibesarkan oleh orang tua dan lingkungannya. Orang tua ya berarti otomatis yang terdekat kan. Bisa juga oleh lingkungan sekolahnya. Mungkin itu ditularkan dari generasi ke generasi gitu ya. Ada budaya terkait dengan, kalau di kampus itu ospek ya, kalau di sekolah itu biasanya apa namanya, orientasi barangkali. Jadi kayaknya kok memang kita perlu belajar tentang bagaimana menghargai orang, lagi-lagi itu menurut saya. Dan ini nggak bisa diajarkan dengan kata-kata, Mbak. Itu harus ditanamkan. Menanamkan bagaimana rasanya sakit kalau dipukul sehingga kita tidak mukul, itu luar biasa loh. Butuh, kalau dalam bahasa pendidikan itu namanya feeling, merasakan bagaimana rasanya kalau kita disakiti. Nah, jadi sense of apa istilahnya ya, rasa memiliki kepedulian dan apa dengan orang lain, menghargai, itu yang menurut saya sekarang memang agak kurang ya. Bukan hanya sekedar sopan santun ya, kan anak-anak sekarang ini kayaknya nggak seperti zaman dulu, Mbak. Jadi mahasiswa dengan dosennya atau siswa dengan gurunya itu nggak seperti dulu ya, mungkin ngomongnya terus cueknya itu, iya sih, itu bisa dirasakan itu. Nah barangkali memang ya kalau cuek sih bagi saya nggak mesti kemudian dia mengarah ke sana ya, tapi menurut saya ya karena kita dibesarkan oleh media digital barangkali, sehingga kurang terjadi tegur sapa, kurang ada momen-momen kebersamaan gitu ya. Nah barangkali menurut saya salah satu analisisnya bisa kita bawa ke sana ya. Ada masalah apa dengan mungkin kepengasuhan orang tua, mungkin juga pola-pola pendidikan di sekolah ya. Perlu dicarikan solusi supaya metode-metode pendidikan penyuasanaan yang penuh persaudaraan ini mungkin antar kelas ya, antar usia gitu ya. Misalnya gini, Mbak, kemarin tuh anak saya itu baru ikut camping ya. Jadi dalam satu grup itu betul-betul diajarkan, anak saya yang kelas 4 ya, ada kakak kelasnya kelas 5, kelas 6 gitu, terjadi kemudian kayak gotong royong gitu ya, pembagian tugas macam-macam lah. Rasa-rasanya metode-metode seperti itu yang kayaknya sekarang perlu diperbanyak. Nah barangkali orang tua ya mungkin agak terbatas ya, karena orang tua mungkin waktunya sudah habis untuk cari nafkah gitu ya. Ya barangkali memang ini butuh intervensi dari ya tokoh masyarakat, dari pemerintah sendiri. Atau jangan-jangan gini, Mbak, saya punya hipotesis begini. Lawong kita tiap hari di media itu melihat omongan para politisi, omongan para buzzer, para pimpinan puncak, antar partai, antar golongan, itu terjadi caci maki, diksi kata-kata yang kadang-kadang menurut saya juga kurang pas gitu ya. Ya barangkali kalau itu anak-anak kita melakukan bullying itu barangkali niru kita kali yang dewasa ini. Ya bukan hanya orang tuanya, tapi juga para pemimpinnya barangkali. Iya kan? Iya. Ya apalagi sekarang hampir semua tontonan kan bisa dilihat oleh anak-anak ya. Betul. Termasuk kita barangkali orang tua juga. Jadi rasanya ini nyambung dengan yang kemarin, Mbak. Kemarin tuh kita temanya belajar mencintai. Oke. Ya. Belajar mencintai itu intinya kan kita harus menumbuhkan rasa kepedulian, rasa
pengorbanan, atau kalau dalam bahasa itu namanya altruistik, mendahulukan orang lain, menghargai dan sebagainya. Nggak mungkin kita melakukan kekerasan kalau kita betul-betul merasakan dia itu juga manusia sama seperti kita. Dia juga punya keinginan sendiri, dia punya hobi sendiri, dia punya kelompok sendiri, kira-kira begitu. Dia juga punya pendapat, dia juga punya perasaan sama dengan kita. Nah, barangkali rasa-rasa empati kayak gitu tuh kayaknya mulai tumpul di kalangan kita ini, sehingga menular kepada anak-anak kita. Nah, barangkali seperti itu Mbak, akarnya loh ya. Jadi ini yang harus kita coba bareng-bareng ya. Ya sesuai posisi kita masing-masing barangkali ya. Kita bisa mulai dari circle kita Mbak. Jangan sampai budaya saling merendahkan, saling mengejek, itu bibit-bibit pembulian kan di situ. Yeah. Cara pandang dia kepada teman, menegasikan, menganggap apa kamu, kira-kira gitu. Ya kan, kata-kata itu kan sekarang kayaknya menjadi sesuatu yang dijadikan konten kan, serang menyerang kayak gitu. Kayaknya itu menjadi sesuatu yang tidak terlarang, apalagi semua konten kan bebas bisa di-upload. Kata-kata kotor itu sudah biasa. Nah, itu menurut saya beda dengan roasting ya. Kalau roasting kan ada nuansa komedinya. Kalau roasting itu agak beda menurut saya. Apalagi itu ada kedekatan. Walaupun orang nggak ada kedekatan langsung menyerang sampai bertindak kekerasan, itu ya menurut saya sudah kebablasan menurut saya. Jadi itu menurut saya sekedar untuk urun rembuk. Nah, sekarang bagaimana Islam menjadi solusi ya meskipun di antara umat Islam juga pada kadang-kadang saling menyerang juga. Betul. ya itu kan perilaku umat Islamnya. Sekarang kita lihat ajaran Islamnya. Ya saya pikir semua umat agama sama lah, mereka juga terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya barangkali memang kita perlu menumbuhkan tadi nilai-nilai yang kita sebut dengan persaudaraan. Misalnya ya, kalau dalam konteks sama-sama beragama ya, misalnya kita mohon maaf ya, karena kita berada Islami ya, kita belajar dalam konteks bagaimana sesama umat Islam. Sebenarnya dalam ajaran Islam itu sudah ada dasar-dasar yang luar biasa untuk kemudian menciptakan bagaimana ada nuansa persaudaraan itu. Nah, misalnya ya, yang pertama dalam sebuah hadis itu, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Artinya orang beriman bagi orang beriman lainnya itu seperti bangunan. Jadi yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi solidaritas sosial ini yang menurut saya mungkin barangkali di sekolah kurang barangkali ya. Karena terlalu fokus ke akademik ya. Mungkin anak-anak juga stres barangkali dengan berbagai tugas sekolah barangkali, sehingga perlu ada istilahnya ya, inovasi untuk supaya nuansa kebersamaan itu dibangun. Ya mungkin kalau kita seperti usia seperti saya, Mbak Emily, mungkin nuansanya di grup medsos barangkali ya. Ketika kita di grup medsos kita misalnya ada semacam kebersamaan ketika ada teman kita yang ya entah hajatan, entah apa lagi ya kena musibah, kita kan kemudian kayak peduli lah ya, kayak gitu-gitu. Atau sekarang mungkin sudah banyak dilakukan kayak semacam pertemuan pertemuan itu artinya gathering gathering ya, family gathering misalnya kayak gitu. Itu barangkali kayak gitu itu perlu diperbanyak barangkali. Saya kok khawatir bahwa para pelaku bullying ya, baik di kalangan anak-anak terutama ya, anak SMA, SMP atau bahkan SD, itu mereka kayaknya perlu disentuh perasaannya itu, perasaan persaudaranya itu kayaknya kurang itu ya, pertemanannya. Ya, barangkali itu yang menurut saya menjadi masalah. Jadi mereka kurang menjadi bagian dari temannya. Itu karena mungkin kurang forum kali, kurang forum sehingga begitulah adanya.
Kemudian yang berikutnya lagi, kita harus menekankan kepada lagi-lagi karakter ya. Kalau bahasa agama itu akhlak. Kita jangan kemudian melihat keislaman seseorang hanya dari ritualnya, tapi dari harus bagaimana dia, sikap dia ke orang lain, kata-katanya, misalnya seperti itu. Misalnya gini, Nabi itu pernah bersabda begini, ya, kalau ada seorang perempuan misalnya ya, ini mohon maaf ini contohnya memang seorang ibu-ibu ya, orang perempuan rajin tahajud, rajin puasa, tapi dia menyakiti tetangganya. Yeah. Kata Nabi, waduh di neraka. Kira-kira gitu. Itu kan luar biasa sebenarnya. Untuk menunjukkan bahwa ibadah ritual itu tidak kemudian menjadi ukuran kalau tidak berorientasi atau bermuara kepada kebaikan perilaku kepada sesama, ya kan? Nah itu menurut saya masih ingat dulu waktu mungkin beberapa tahun yang lalu ya, ada konten di TV itu jalan sesama. Nah, saya menggunakan kata-kata itu ya, terlepas dari itu ada misi saya nggak tahu, tapi yang jelas saya pernah lihat di TV itu ada konten jalan sesama. Artinya sebenarnya maksud dari acara TV itu kita membiasakan untuk menoleransi terhadap saudara kita. Ya kalau satu agama ya kita toleransi hak-hak dia dan seterusnya. Kalau itu beda agama ya kita menoleransi dia sebagai sesama manusia. Meskipun beda agama kita tetap bisa menghormati, bisa menghargai. Tidak ada kekerasan atas nama agama yang mayoritas misalnya terhadap yang minoritas. Nah itu contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya kita bisa baca di surat Al-Hujurat ya. Itu ada serangkaian ayat Mbak. Dari mulai ayat 10 sampai ayat, kalau nggak salah sampai ayat 13 itu ya. Di situ ada rentetan ayat yang menurut saya menarik ya. Yang pertama ini tipe apa ya? Kiat-kiat untuk membangun persaudaraan antar sesama ya. Baik. Di ayat 10 kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mereka yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu sekalian dan bertakwalah kepada Allah agar supaya kamu semua dirahmatinya. Itu ayat 10. Kemudian yang berikutnya lagi juga menarik di ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Nah, terjemahnya begini, wahai sekalian orang beriman, janganlah suatu kaum menghina. Ini yang bermuara nanti pada bully ya. Menghina kaum yang lain, jangan-jangan mereka yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Dan janganlah seorang wanita misalnya menghina wanita yang lain, termasuk yang pria juga. Karena jangan-jangan mereka yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Dan kemudian di situ ada berbagai petunjuk di ayat berikutnya yang sangat praktis. Nah, kira-kira dari ayat ini apa saja petunjuk agama kita untuk menjaga persaudaraan itu? Misalnya ya, sikap kalau dalam konteks kita di Indonesia sekarang ya, ini kan karena tahun politik ini juga menurut saya menarik untuk kita pahami ya, bagaimana yang perlu kita tumbuhkan. Misalnya di ayat-ayat berikutnya tadi dari rangkaian surat Al-Hujurat itu kita disuruh jangan menggosip menggosip misalnya ya, membicarakan kejelekan orang. Apalagi kemudian kita bersuudzon. Nah, kayak gitu-gitu itu penting. Jadi bagaimana latihan melihat bahwa
pada dasarnya dia itu baik ya. Nah, meskipun barangkali dia punya kekurangan, pada dasarnya dia punya sisi baik. Nah, itu contoh cara pandang seperti itu yang harus kita tumbuhkan. Ya, berhusnuzon, berbaik sangka. Jangan kemudian membiasakan untuk suudzon, misalnya seperti itu. Kemudian jangan membicarakan kejelekannya sementara dia nggak hadir. Itu yang kemarin kayaknya pernah kita bahas ya, bagaimana kita jangan menjual aib dan sebagainya. Intinya jangan menjuluki kelompok lain ya, atau teman dengan julukan yang negatif ya. Baik itu yang berbasis fisik misalnya, atau berbasis kata-kata yang kemudian menjadi apa ya, ya itu orang kalau disebut atau dijuluki sesuatu itu dia akan marah. Nah itu, jadi dari rangkaian ayat-ayat itu bisa kita lihat itu, jangan melabeli seseorang dengan label yang jelek. Begitu Mbak, pengantar dari saya. Nanti kita lanjutin langkah-langkah praktis apa yang harus kita lakukan supaya budaya saling merendahkan itu tidak terjadi dalam circle kita, dalam lingkungan kita. Begitu Mbak. Baik, Mitra Lovers, dia tema kita untuk hari ini ya, mengapa terjadi bullying. Silakan untuk Anda yang mau mengajukan pertanyaan boleh lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049 atau via online di 621621. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik, Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan Beranda Islami sampai nanti di jam 5:30 sore. Masih ada kesempatan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung, boleh lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Tema kita adalah mengapa terjadi bullying. Tadi sudah disampaikan sama Pak Fuad ya, dan kelanjutannya kita akan bahas mengenai langkah-langkah apa saja ya Pak ya, yang mungkin bisa membuat kita terjauh dari circle-circle bullying. Tapi sebelum itu sepertinya ada yang masuk via telepon Pak. Boleh, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Emily apa ya? Iya betul. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau tanya? Saya. Iya dong. Bertanya? Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya. Ini sesuai yang terjadi sama diri aku sendiri sih, bukan orang lain. Ya. Gini, aku mengenal semua orang di sosial media. Terjadilah ya, aku pernah hadir di salah satu yang aku suka hadir. Tapi mereka nggak percaya, bahkan mereka menyebarluaskan bahwa diri aku gak nyata. Hanya satu alasan, belum pernah ketemu, sampai disebarluaskan kemana-mana. Itu aku menghadapi orang seperti itu bagaimana, Ustaz? Itu yang pertama. Coba diklarifikasi dulu. Sebentar. Jadi orangnya gimana? Ngapain ke kamu? Berprasangka buruk atau gimana tadi? Berprasangka buruk, juga bersudon tentang diri aku. Berprasangka buruk dan? Sudon yang menjelaskan bahwa diri aku ini nggak nyata, bahwa diri aku ini banci, aku ini laki-laki. Itu yang terjadi, Ustaz. Cara menghadapi itu semua orang hanya cuman gara-gara aku nggak hadir di tempat undangan apalah itu loh, Ustaz. Cara menghadapinya itu bagaimana? Padahal mereka belum pernah ketemu secara langsung. Belum sama sekali, tapi mereka itu udah menyebarluaskan ke seluruh media, seluruh suara. Terkenal dong kamu. Alhamdulillah, tapi terkenalnya ya karena banyak yang ngono-ngono kuil lah, Ustaz, nggak usah dijelasin. Itu menghadapinya bagaimana? Karena aku menghadapinya mereka, aku secara diam, aku nggak membalas, gitulah. Tapi tetap mereka itu menyebarluaskan di mana-mana, gitulah, Ustadz. Itu yang pertama. Kedua, terus? Itu di dalam agama Islam, orang itu padahal udah sepuh, udah ibu-ibu lah, Ustadz. Harusnya kan tahu di dalam agama, apalagi punya keturunan. Itu hukumnya apa di dalam agama Islam itu tersendiri? Tolong perjelaskan ya, Ustadz. Hukum yang mana? Hukum bagi agama Islam, bagi sosok ibu
yang pahit getirnya untuk tahu dunia. Gitu loh. Iya, terus dia ngapain? Dia apa enggak? Oh. Maksudnya dia umpamanya sholat. Tidak tahu. Oh ya, terus? Itu kok sifatnya kayak gitu. Padahal udah tahu harus bersikap baik pada orang yang belum pernah ketemu. Itu di dalam agama. Itu hukumnya di dalam Islam itu apa? Ya. Gitu loh. Oke. Tolong jelasin ya Ustadz. Oke, makasih Sudah, Ustadz. thank you. Pulangnya hati-hati Ustadz. matur Mbak nuwun. Emily, Ya. Sami atuh. Mbak Emily, yang geus teh hoyong pamit atuh. Oke. Mohon. Iya. Jadi bahasa Sunda dia. Alhamdulillah atuh. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Kita mulai dari problemnya Kaila tadi ya. Jadi Iya. betul tadi, memang sikap yang terbaik itu jangan membalas. Oke. Nah, itu. Karena kalau membalas itu nggak akan ada selesai-selesainya. Capek kita. Nah, gitu. Tapi karena itu menyangkut nama baik dan itu barangkali menimbulkan kesalahpahaman, kita boleh mengklarifikasi. Klarifikasi bahwa apa yang tersebar begini itu adalah tidak benar. Kira-kira gitu. Udah satu kali saja. Baik. Tapi kalau kemudian itu persoalannya adalah ingin menghentikan dan itu berbahaya, menurut saya boleh juga kita laporkan. Nah, kayak gitu. Cuman kan melaporkan juga butuh energi kan? Betul. Pilihannya itu. Kan itu termasuk melanggar apa kalau dalam bahasa hukum itu ITE ya, merendahkan orang, ya berita bohong itu bisa dikriminalisasikan loh itu. Ya. Bisa mengkriminalkan maksudnya. Bisa membawa ke ranah hukum, klarifikasi atau diam. 3 pilihan itu yang menurut saya boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua, ya itu problem kita semua Mbak. Ya memang orang itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang ideal. Ya kalau saya, ya sikapnya semoga kita tidak seperti itu. Umur orang tua, umur seseorang itu tidak menjamin dia itu semakin dewasa dan semakin baik dalam beragama. Ya tentu saja ini pelajaran buat kita. Ya kita yang merasa masih muda ya menjadi kaca benggala buat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Orang tua kok misalnya mohon maaf ya sudah sholat, sudah berjilbab, tapi kok sampai melakukan tindakan-tindakan kekerasan, penghinaan, misalnya gosip, suudzon, menyebarkan berita kebohongan dan sebagainya. Ya itu menurut saya ya yang disindir Nabi tadi. Oh, rajin tahajud, rajin puasa, tapi menyakiti tetangga. Oke. Nabi itu mengatakan, oh dia itu di neraka. Nah, maksudnya, ya tentu orang berhak untuk masuk surga ya, asal dia kemudian bisa menyadari kesalahannya dan tentu saja nanti akan ditimbang amalnya yang. Cuman kan itu sindiran itu sebagai sebuah pelajaran supaya kita beragama jangan cuma berhenti di ritual semata, tapi harus sampai melahirkan atau membuahkan perilaku yang mulia, akhlak intinya begitu. Nah, jadi apa yang ditanyakan kalian itu sebenarnya relate dengan tadi yang kita sampaikan itu. Jangan sampai kita jadi orang berislam itu adalah orang yang menjaga lisannya agar tidak menyakiti orang lain. Jadi kita bertanya apakah tetangga kita ini selamat dari kata-kata kita, tidak tersakiti. Wah itu luar biasa kan kalau kita sampai ketika bermedia, posting, komen, itu apakah itu menyakiti orang lain? Kalau sampai menyakiti, wah kita harus minta maaf sama dia. Kira-kira begitu. Ya, pada akhirnya kan kita perlu berhati-hati ya ketika mengomentari orang. Niatnya bercanda, tapi kalau dia sakit hati ya sudah, segera minta maaf, kira-kira begitu. Nah, kembali ke tema kita Mbak Emily, beberapa hal yang tadi kita bacakan, tadi mungkin belum selesai semua ya, tapi nanti Mitra Lovers kalian bisa baca
Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13 ya. Di situ ada langkah praktis ya. Misalnya begini, yang pertama, beberapa tadi saya sudah ya, jangan menjuluki dengan julukan yang jelek ya. Jangan saling merendahkan sesama muslim itu. Jangan saling merendahkan. Begitu juga ke orang lain, bukan hanya satu agama ya, kita ke orang lain ya, meskipun beda agama nggak boleh merendahkan. Jangan memanggil, sebenarnya termasuk merosting loh Mbak, menyindir. Sesama muslim dengan panggilan dan ejekan. Tadi ya sudah kita bahas tapi kita ulang kembali. Seburuk-buruk nama ialah nama yang mengandung makna kejahatan dalam pengertian yang intinya yang jelek lah gitu. Kecuali kalau kita memberi julukan tapi bagus. Oh, dia tuh si amanah. Artinya dia orangnya amanah. Kayak seperti itu. Kemudian jangan berprasangka. Tadi kan suudzon, apalagi kalau itu benar gimana? Nah, ghibah jatuhnya. Jadi misalnya kita ngomong ke orang, oh dia tukang bohong, kemudian kita sebar-sebarin, oh dia tuh pembohong. Kayak gitu tuh, meskipun nyata dia tukang bohong, nggak boleh begitu. Apalagi kalau dia jujur disebut pembohong. Walaupun itu memang benar keadaannya Pak? Iya nggak boleh, kan jelek. Iya. Nah, jelek kategori ghibah namanya. Apalagi kalau dia nggak ada. Apalagi dia nggak ada, jangan percaya sama dia loh, dia tuh si mulut manis misalnya. Waduh, repot kalau begitu tuh, nggak boleh begitu tuh. Ya, apalagi di media sekarang kan kita ngomong mau seorang presiden, seorang menteri, seorang ketua partai politik itu terekam loh, dan kita sebagai netizen bisa menangkap tuh kualitas kata-kata yang dia maksudkan untuk menyerang seseorang. Oh kayaknya dia nyindir presiden ini, capres ini, misalnya kayak gitu kan. Itu kelihatan sekali. Julukan-julukan itu luar biasa. Padahal apa yang dia sebut sebagai tadi misalnya pembohong, pengkhianat, pemecah belah umat, macam-macam, itu belum terkonfirmasi. Dan itu untuk kepentingan politik. Apakah itu bukan membuli? Wah, itu sama sebenarnya. Saling merendahkan. Bahkan itu bisa dikatakan kata-kata yang memecah belah bangsa Indonesia, bukan hanya umat. Ini termasuk umat manusia maksudnya ya. Jadi kira-kira begitu. Jangan saling mencari kesalahan. Wah, ini yang sedang terjadi nih. Antar golongan di Indonesia ini yang karena mau pemilu ya. Ya, betul. Oh, capres ini nyerang ini, capres ini nyerang. Kalau nyerang program itu boleh, mengkritisi tapi tidak menghina. Itu boleh. Pemimpin kan lagi mencari angel supaya dia bisa diterima kan, dipilih. Yang penting jangan merendahkan pribadinya dengan kata-kata yang menyerang pribadi, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dalam pengertian mengkritisi, oh pemerintah sekarang begini, kurangnya ini, itu boleh, nggak apa-apa. Itu tidak termasuk kategori yang tadi. Tapi kalau menyerang, jangan pilih, misalnya dia sebut capres yang apa gitu, dan itu sangat-sangat apa ya, sangat merendahkan dan menjatuhkan martabat dia. Serigala berbulu domba, pengkhianat, pembohong. Wah, itu menurut saya sudah beda itu kategorinya. Apalagi itu kejelekan yang dilabelkan. Wah, itu menurut saya kurang pas. Sebaiknya jangan begitulah ya. Meskipun dia tidak sebut nama. Tapi semua orang tahu maksudnya kemana, misalnya gitu. Ya, itu luar biasa. Ya, kita harus introspeksi lah. Apakah harus seperti itu cara kita berkomunikasi? Misalnya, kok jadi ke sana ya? Karena memang saking banyaknya komentar-komentar negatif sekarang. Makanya itu yang menurut saya harus kita sadari. Jangan-jangan sekarang rakyatnya lebih cerdas daripada pemimpinnya loh. Daripada public figure itu, yang menteri, yang anggota DPR kan, mereka kayaknya, waduh, ngomong itu kayak, kalau dalam bahasa Banyumasnya apa ya? Apa ya, asal. Tahu nggak? Kalau bahasa Banyumas itu asal jeplak.
Oh iya, kan? asal nyemplung. Asal nyemplung masih sopan. Oh. Asbun. Apalagi tuh asbun? Asal bunyi. Oh. Wah, itu luar biasa. Itu jangan kita contoh lah. Baik. Karena itu budaya-budaya yang melahirkan generasi kekerasan, saling menghina, saling merendahkan. Ya, menurut saya kok kurang bagus seperti itu. Ya, mengkritik boleh ya, tapi jangan kemudian menimbulkan stigma kemudian atau framing yang menurut saya malah kurang bagus untuk menjalin persaudaraan. Jadi untuk konteks kita di Indonesia ini ya, karena mau pemilu perlu dihadirkan kata-kata budaya yang kita berbeda tapi tidak kemudian saling merendahkan. Bisa nggak begitu? Itu PR kita semua. Wah, iya kan? Wah, nggak seru kalau nggak kayak gitu. Wah, jangan begitu dong. Ya kalau kita pinginnya serunya ada seru, saling merendahkan, saling membenci, itu akan terulang kembali pembelahan-pembelahan yang pernah terjadi di Pilpres sebelumnya. Dan itu kompornya ya tokoh-tokoh kita yang sekarang eksis di media sosial kan. Ada yang disebut buzzer lah. Karena mungkin dia akan kehilangan jabatannya, wah dia kemudian dalam tanda kutip menjilat, nah misalnya begitu. Ini kata-katanya juga kasar ini. Ya itu untuk menggambarkan semua. Saya tidak menyebut 1-2 orang, tapi ini fenomena ini sangat nyata, ada itu. Okay. Nah ini menurut saya harus disadari. Kemudian nah tadi yang disampaikan Emily, bagaimana kalau itu nyata? Lah nyata itu tetap nggak boleh kalau itu kejelekan. Okay. Apalagi dia nggak ada di situ, ya kan? Membicarakan keburukan seorang pada saat bersangkutan tidak ada di depannya, itu bahasnya masuknya itu adalah tadi ghibah tadi itu ya, mengumpat, kemudian memfitnah. Apalagi kalau tidak nyata berarti fitnah jatuhnya. Itu yang sekarang terjadi kan? Memfitnah, memframing itu fitnah kategorinya. Okay. Nah ini menurut saya harus istilahnya, kalau dalam bahasa surat ini yang tadi kita baca itu seperti memakan bangkai saudaranya, Mbak. Jadi kita ngomong kejelekan seseorang, dia nggak di depan kita. Cuma definisi nggak di depan kita sekarang kan susah. Asal kita ngomongnya di media kan dia dengar. Cuma kemudian semua orang jadi tahu kan. Wah itu kan sudah terjadi antar tokoh tadi, antar tokoh partai, antar pemimpin, bahkan capres sekalipun, antar artis itu sudah terjadi. Serang menyerang yang menjelekkan, membicarakan kejelekan orang di ranah publik. Nah, menurut saya seperti itu. Nah, jadi kayaknya kita perlu cari pemimpin yang tidak seperti itu. Jangan kemudian kalau kita, bahkan dia mungkin harus mendidik pengikutnya, mendidik para pendengungnya, para fansnya, para relawannya. Misalnya kita nggak usah menyerang kampanyenya, misalnya kayak gitu-gitu, nggak usah membicarakan keburukan pribadinya. Kalau bicara kelemahan apa gitu boleh, kelemahan secara misalnya kepemimpinannya nih kita kritisi. Kenapa kita tidak pilih? Karena dia selama jadi apa? Jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa? Itu kelemahannya ini. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau menyerang pribadinya itu jatuhnya tadi saling merendahkan, saling menghina atau mencari-cari kesalahan. Apalagi sekarang tuh awas nih kalau ini langsung hukumnya main, nah kayak gitu-gitu, itu termasuk ini mencari-cari kesalahan itu. Kalau yang temennya nggak usah diusut, kayak gitu. Kalau yang lawannya diusut, kayak gitu termasuk nggak boleh itu. Mencari-cari kesalahan untuk kepentingan politik itu juga tidak boleh. Barangkali inilah bibit-bibit seperti ini ada di orang-orang dewasa kita, termasuk para pemimpin kita, sehingga jangan heran anak-anak kita juga. Cuman kosakata anak-anak kita kan terbatas. Tuh. Bisanya ya memukul, kira-kira gitu. Kalau orang dewasa nggak mukul, nyelekit ngomongnya sampai menyerang lawan,
dan itu menjatuhkan martabatnya. Kayak gitu tuh menurut saya ya kita harus introspeksi. Jadi saya termasuk orang tidak setuju kalau bully yang yang dilakukan oleh anak-anak kita yang SMP itu disalahkan ke mereka. Nggak bisa. Itu kesalahan kita, orang tua. Orang tua dalam pengertian orang tua kandung, pendidik, atau kita sebagai pemimpin. Orang tua bangsa ini menurut saya menjadi contoh para pemimpin kita itu yang sering membuli, lawannya membuli, lawan politiknya. Nah itu menurut saya itu menjadi introspeksi buat kita. Jadi yang tadi kalau sampai membicarakan keburukan, Mbak, itu seperti memakan bangkai saudaranya. Bayangkan itu. Mungkin kita kayak kok bisa istilahnya bangkai ya? Maksudnya begini, Mbak. Kita ngerasani orang ya, dia nggak hadir di tempat kita. Bangkai itu kan diam, tidak bisa membela diri. Itu maksudnya. Kita ngomongin dia, teman kita, kan dia nggak bisa membela diri. Itu seperti bangkai, maksudnya begitu. Itu ada penafsiran begitu. Okay. Nah, kemudian juga jangan memata-matai. Apalagi maka intelijen, intelijen buat mata-matai lawan politik, wah itu nggak boleh. Nah, termasuk memata-matai yang tidak pakai intelijen. Kita yang mata-matai, ngulik-ngulik kayak gitu itu nggak boleh. Kemudian apalagi banyak sekali menurut saya yang ini yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi budaya bully membuli sampai pada tingkat kekerasan. Nah, begitu Mbak, nanti kita lanjutin kembali. Baik Mitra Lovers, masih ada satu sesi lagi ya. Silakan untuk yang mau bergabung bisa di 0813 26151049 atau via online-nya di 621 621. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik Mitra Lovers, kita masih di segmen Beranda Islami sampai nanti jam 5:30 sore. Dan gini Pak Fuad, ini kan bullying yang sekarang mungkin terjadi itu kan kebanyakan dari anak-anak ya. Yeah. Dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan. Sempat beberapa waktu lalu pas lagi in-innya kasus ini, saya sempat ngobrolin soal ini juga di siaran gitu kan. Kalau menurut saya memang ini karena apa ya, pendidikan di rumahnya. Kalau menurut saya salah satunya ya memang karena mungkin saat ini banyak juga orang tua muda yang mungkin memang mereka siap untuk berumah tangga tapi belum siap untuk mengasuh anak. Jadi mungkin pendidikan agamanya juga di rumah kurang, atau bahkan mungkin yang lainnya gitu kan. Kalau menurut Pak Fuad sendiri gimana Pak? Ya, artinya memang bekal menikah itu bukan hanya soal bagaimana terhadap pasangan, tapi mereka harus dihadapkan pada bagaimana konsep mendidik anak. Ya lagi-lagi sih memang ya tentu tidak bisa sempurna betul kemudian baru nikah, tidak. Tapi menurut saya bekal pernikahan itu bukan hanya soal tadi antara suami istri, tapi juga soal bagaimana ketika punya anak, bagaimana membesarkan mereka. Nah menurut saya seperti itu salah satunya. Oke, kita closing ya. Ya. Memang kita jadi meluas, tapi nggak apa-apa Mbak. Jadi karena kita lagi menyusuri akar-akarnya, apalagi kalau kita kaitkan dengan agama, itu karena memang ada sikap-sikap yang barangkali selama ini kurang kita perhatikan. Misalnya gini, sekarang kita terjadi permusuhan, bully antar sesama umat Islam, bahkan satu ormas. Hanya beda ustadz saling membuli misalnya begitu ya, saling merendahkan, saling menghina dan sebagainya. Nah barangkali ini karena kita tidak punya prinsip tadi yang sehat tentang ketika berbeda pendapat. Ya. Jadi prinsip kita itu atau sikap kita itu sangat absolutistik namanya. Jadi saya pasti benar, orang lain salah. Kelompok saya paling benar, partai saya paling benar, partai lain salah. Capres saya yang paling benar, capres lain salah, misalnya begitu. Nah ini menurut saya harus dirubah. Ya. Memang sementara ini saya benar, ini ngikuti para ulama ya, terutama dari Imam Abu Hanifah, saya benar tapi bisa salah, gitu yang harus dirubah itu. Dan orang lain memang mungkin salah, menurut saya sekarang loh ya, tapi dia bisa benar. Nah itu artinya
kesalahan orang lain itu bisa masih ada nilai benarnya, ada nilai positifnya, begitu. Jadi inilah kerangka kalau dalam agama kita disebut ukhuwah Islamiyah. Jadi terbuka dengan orang lain ya. Beda agama jelas, tapi yang sesama agama itu kita harus terbuka. Mungkin dia ormasnya beda, alirannya beda, mungkin ada yang keras, ada yang lembut, ada yang kita sebut dengan ada yang agak fundamental, ada yang mungkin bahasa lain yang lebih negatif, ada yang agak radikal. Kita harus coba merangkul, jangan kemudian selama ini kan kita musuhi yang beda aliran atau beda paham lah, kira-kira begitu. Nah, ini menurut saya sikap keterbukaan ini yang harus dibangun, atau dalam bahasa lain namanya keraguan yang sehat. Artinya meskipun kelompok kita selama ini atau sementara ini kita kayaknya ini yang benar menurut saya, tapi jangan kemudian yang lain dianggap salah semua. Mungkin di sana juga ada kebenaran ya. Jadi kayak semacam cadangan dalam diri kita untuk mengakui orang lain meskipun beda aliran dengan kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada potensi bahwa kita ini ada yang salah sebenarnya. Ini yang disebut dengan keraguan tapi yang sehat. Jangan kemudian memastikan dan mengabsolutkan, memutlakan bahwa pendapat saya, kelompok saya pasti yang benar, yang lain salah. Apalagi kalau cuma soal capres. Itu beda, itu biasa, kira-kira begitu. Mungkin ustadznya beda, capresnya beda, nggak apa-apa. Tinggal mana yang nanti akan jadi, kira-kira gitu. Nggak usah diserang-serang dengan framing-framing yang menurut saya malah merusak persaudaraan. Nah, begitu. Okay. Untuk urusan agama, sholat saja bisa beda, apalagi sekedar capres. Apa sih yang dibela nih kita ini? Oh, ngotot banget. Nah, kita malah jadi curiga, untuk apa dia ngotot begitu? Nah, itulah yang menurut saya barangkali menjadi akar dari berbagai persoalan, termasuk yang ditanamkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka kemudian terlibat pada perilaku tadi, saling menghina, saling merendahkan, ujungnya kekerasan, perundungan bahasa kita. Begitu Mbak Emily, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari Mitra Lovers. Tema kita hari ini adalah mengapa terjadi bullying. Semoga bisa diambil banyak pelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Fuad. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis ya, jam 5:30 sore sampai dengan 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto. Dan jangan lupa tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda. Lelah kaki